Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Apriandini SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konstekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Bersama Bapak Fasilitator yaitu Bapak Ade Yusuf dan juga Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Kinkin Sumarni. Dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Calon guru penggerak mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membentuk kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Di mana satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. A. Ambil pelajaran. Tahapan ambil pelajaran ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. G. Untuk gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan melalui sebuah narasi. J. Untuk jabarkan rencana. Jabarkan rencana tahapan ini untuk mencapai gambaran yang mereka inginkan. A. Untuk atur eksekusi. Bagian ini adalah bagian membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut adalah visi guru penggerak yang sudah saya buat, yaitu mewujudkan generasi yang religius, cerdas, berkarakter, nasionalis di era globalisasi. Berikut penjelasan komponen visi yang sudah saya buat. Yang pertama, religius. Religius menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Pada nasionalis, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu berfokus pada visi aspek berkarakter yang menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. Dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Berikut tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Berikut tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Berikut tahap Bagja prakarsa perubahan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Pada buat pertanyaan utama, muncullah pertanyaan bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Untuk tindakan atau penyelidikan, yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kedua, membaca literatur mengenai cara mengetahui minat belajar peserta didik. Ketiga,
melakukan pengamatan langsung. Keempat, berkolaborasi dengan rekan guru untuk mendapatkan informasi. Kelima, menggali informasi dengan angket dan sharing secara langsung dengan peserta didik mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Pada bagian ambil pelajaran muncullah pertanyaan yang pertama, siapa saja yang sudah menemukan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar peserta didik? Kedua, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar peserta didik? Ketiga, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar peserta didik? Muncullah tindakan atau penyelidikan yang pertama, mencari contoh nyata rekan guru yang sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Kedua, melakukan wawancara pengalaman dengan rekan guru. Dan yang ketiga, mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Pada bagian gali mimpi, muncullah pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran menyenangkan dan bermakna untuk meningkatkan minat belajar peserta didik telah berjalan baik? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama membuat deskripsi sikap saya dalam merespon sikap peserta didik. Dua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Ketiga, membuat gambaran sikap dan respon peserta didik atas kesalahan yang mereka buat. Pada bagian jabarkan rencana muncullah pertanyaan, apa yang dilakukan untuk meningkatkan minat peserta didik bisa terus dilaksanakan secara rutin, dan apa yang harus dilakukan agar peserta didik terus memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran. Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, membuat deskripsi minat peserta didik melalui survei dan wawancara. Kedua, merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan minat belajar. Ketiga, mengkondisikan situasi kelas agar menyenangkan bagi peserta didik. Keempat, berbagi praktik baik pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kelima, evaluasi dan refleksi secara berkala. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul yaitu, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran? Dan apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dan rencana ini tercapai? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Kedua, selalu menyiapkan wadah diskusi bagi peserta didik untuk berpendapat. Dan yang ketiga, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik yang berpihak pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.